Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memang nggak bisa nih kayaknya ini. Mau diganti ya. Menari ya, mejanya menari. Saya lupa bawa ininya. Ada mic-nya sebenarnya. Pakai gantinya takut jatuh. Ini aja di double ya. Tidak apa-apa, satu aja cukup. Duanya apa sih? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih istiqomah sehat saat ini tuh nikmat yang sangat besar, nikmat sehat ya. Banyak saudara-saudari kita itu yang Allah uji dengan terganggunya kesehatan. Ketika kemarin wabah pandemi COVID-19 itu merebak ke dunia. Kalau pandemi itu berarti kan penyakit yang dalam jangka waktu bersamaan menjangkiti gitu ya di banyak negara, bahkan bisa dikatakan seluruh dunia. Ada istilah pandemi, ada istilah endemi. Kalau endemi itu nyaplok ya. Kalau di Indonesia penyakit yang endemis itu ya seperti demam berdarah, TBC gitu kan. Tipes juga diantaranya. Jadi banyak. Tapi dia sebenarnya dari segi tingkat keparahan penyakit lebih berbahaya. Penyakit demam berdarah tuh lebih berbahaya dari penyakit COVID-19, lebih berbahaya malah. Tingkat keparahannya itu lebih tinggi daripada COVID-19. Terus kenapa COVID-19 itu menjadi sangat menguras tenaga kita gitu ya, menguras segalanya. Masalahnya bukan di tingkat keparahannya, ya berbahaya juga. Cuman kalau kan ada ukurannya tuh, banyak penyakit ada ukurannya. Masalahnya itu adalah karena dia pandemi, dia menyerang seketika bersamaan. Jadi meskipun tingkat keparahannya lebih rendah daripada penyakit yang lain, contohnya kayak DBD, tetapi kemampuan dia menyebar tuh sangat tinggi. Tingkat penularannya tinggi. Mudah sekali menular gitu kan. Ya ciri-ciri penyakit pandemi ya seperti itu. Penularannya sangat cepat, seketika. Ketika dia menyerang seketika, semua orang terkena, maka kemampuan pemerintah bisa dikatakan itu tidak ada negara yang mampu menanganinya. Kalau dia terjadi seketika itu tidak ada negara yang mampu. Cuman ada yang agak lumayan bagus gitu kan, ada yang hancur betul gitu kan. Kalau kita lihat di YouTube kan banyak tuh, ada negara yang orang meninggal bergelimpangan di jalan gitu kan. Ya, Masya Allah. Ada yang agak tertata dengan baik seperti kayak Taiwan. Cina termasuk cepat deh, recovery-nya cepat Cina. Walaupun kasusnya di awal-awal kita melihat betapa Cina itu kewalahan, tetapi ternyata dia cepat banget. Sumber daya mereka itu besar bagus ya, bisa dikatakan negara superpower sekarang. Nah, Taiwan juga demikian. Yang laporan teman-teman itu yang sangat bagus menangani COVID-19 itu kalau di daerah Cina itu ya Taiwan. Negara-negara lain juga kewalahan. Indonesia juga demikian. Indonesia itu kita tuh bisa dikatakan kalau boleh kita angkat tangan, tidak mampu kita. Karena rumah sakit penuh. Jadi kalau masyarakat kita ini kan sebenarnya siapa sih yang suka masuk rumah sakit, kan tidak ada yang suka. Jadi kita itu masuk ke rumah sakit betul-betul terpaksa. Jadi kalau masyarakat itu ke rumah sakit artinya mereka memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan atau sudah tidak bisa bertahan di layanan di rumah, di masyarakat. Kalau model kita ini kan tergolong orang yang enggak bandel ke rumah sakit kan.
Kalau kita sakit-sakit biasa, walaupun dia levelnya level rumah sakit, tetap aja kita di rumah. Walaupun diimpus di rumah, gitu kan. Kalau orang tipes demamnya sudah 4 hari, 5 seminggu, makannya susah, tetap aja kita dirawat di rumah. Nah, tapi kalau dia dibawa ke rumah sakit, itu artinya dia sudah betul-betul tidak tahan. Nah, waktu COVID-19 kemarin itu begitu. Rumah sakit penuh. Pemerintah sampai membuat rumah sakit darurat, baik yang dikarantina maupun yang dirawat. Yang dikarantina itu agar dia jangan sampai menulari orang lain. Sebenarnya dari tingkat dari kalau tidak salah cuma 10% gitu. Jadi pasien yang dirawat itu yang level hospital itu cuma 10%. Jadi kalau ada 100 orang yang tertular, paling yang dirawat tuh cuma 10 orang sebenarnya. Kalau 100 orang, coba kalau 10.000. Kalau 10.000 kan tuh 1.000 orang yang harus dirawat gitu kan. Nah, rumah sakit mana di kita tidak ada bed rumah sakit di Kalbar ini yang sampai 10.000 tuh 1.000 tuh tidak ada dalam satu waktu ya, tidak ada. Belum lagi nanti mereka COVID-19 itu spesial, perawatannya harus menggunakan, karena serangannya kan di saluran pernapasan ya, jadi dia tabung oksigen, alat bantu pernapasan dan sampai ke ventilator yang ditempel ke leher gitu, seperti itu. Jadi masya Allah, negara tidak mampu. Problematikanya itu bukan penyakitnya tingkat keparahan, bukan sangat parah, bukan. Orang tuh bisa sembuh kok. Saya katakan dibandingkan DBD, kita lebih khawatir dengan DBD sebenarnya. Kalau tidak salah DBD itu tingkat, ada istilahnya itu case fatality rate, itu tuh tingkat keparahan penyakit. Jadi dalam 100 orang itu berapa orang yang meninggal. Kalau 100 orang tertular, berapa orang yang meninggal, itu tingkat keparahannya. DBD itu tinggi, kalau tidak salah sampai 2-3 gitu. Itu termasuk besar itu. Padahal itu sudah dirawat. Nah, ini lebih rendah daripada itu. Tetapi saya katakan tadi, masalahnya itu karena serangannya massal, seketika. Andai kata penyakitnya itu bisa diatur, artinya udahlah sakit-sakitlah. Tetapi kita atur nih, yang sakit dulu nih zona ini dulu umpamanya. Kita biarin dia sakit, yang lainnya jangan sampai tersentuh ke sana, dilindungi agar jangan sampai tertular. Biarin mereka sakit, nanti kita rawat. Umpamanya begitu, bisa diatur begitu, nggak masalah. Kita mampu merawatnya. Masalahnya kan seketika, begitu kena semuanya dalam hitungan yang sangat singkat gitu kan. Mereka tertular. Itulah pandemi. Apapun cerita yang ada di balik itu, kan banyak cerita nih kan. Tetapi ya silakan saja kalau mau dianalisis. Tetapi pada dasarnya ketika sudah terjadi dan itu real di mata kita dan itu adalah musibah, ya maka yang kita respon itu sesuatu yang nampak nyata di depan kita. Yang cerita di balik itu ya silakan saja untuk menjadi bahan diskusi. Ya masya Allah. Sejak itu betapa mahalnya kesehatan itu. Manusia itu suka lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Suka lupa. Ingatnya itu nanti kalau sudah ditegur. Kapan Anda merasakan nikmatnya punya mata? Nah, kan enaknya punya mata itu kalau sudah sakit mata. Enaknya punya gigi itu kalau sudah sakit gigi. Ya Allah, ternyata gigi sehat itu luar biasa nikmatnya. Padahal yang sakit tuh, pernah gak sih sakit gigi sampai, ini kan ada 32 gigi, masih utuh gigi ibu kali kan. Adalah mungkin 1-2 yang hilang gerahamnya, geraham yang tengah, kiri kanan kali gitu kan. Jadi tinggal 30. Pernah gak sakit 5 sekaligus? Gak pernah saya dengar orang sakit gigi 5 sekaligus. Paling sakit cuma 1.
Itu aja sakitnya luar biasa kan. Jadi kita itu kalau sakit gigi satu, kalau mau dibikin rumus matematika kan berarti 1 berbanding 32 itu dijadikan angka desimal 0, berapa itu. Ya, tetapi kita lebih fokus pada merenungi, menyesali gitu ya, menyesali, merenungi, apa istilahnya, fokus pada rasa sakit yang satu itu. Kita lupa ada 31 gigi yang sehat. Ya, manusia emang suka begitu. Manusia itu mudah sekali mereka melupakan nikmat Allah. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang diulang-ulang sebanyak itu ya cuman ayat yang terkait tentang nikmat. Betapa manusia mudah sekali melupakan nikmat Allah. Gitu. Nah, jadi masya Allah. Ya, malam ini kita mau ngomong apa nih? Saya sebenarnya cuma mau bahas UTS yang kemarin, tapi karena cuma 2 ya udahlah, saya masukkan aja ke dalam. Maksudnya tadi itu rencananya mau bahas itu, terus satu bayangan saya ada kan siapa si Agus ya, yang lagi sakit tuh. Nah, dia terus sambil dia mengerjakan dikasih tugas juga biar nanti nilainya ada. Ya, kita ceritain aja mungkin. Ya, Ustaz Mawardi ya, sama-sama kita sharing nih. Ini ada Ustaz Upa ini, masya Allah. Kita sharing apa tentang senjata yang Allah berikan kepada kita. Senjata ruhiyah. Ini dai penting banget, harus punya senjata ruhiyah. Kalau saya bilang itu perangkat ruhiyah. Nah, dapatnya di ta'alum seperti ini, prakteknya nanti di lapangan. Kalau antum sekarang ya bisa dibilang lagi di lapangan nih, kan keluar dari zona kenikmatan. Nikmatnya kan di rumah kan. Kalau anak-anak itu nikmatnya itu kalau di rumah semuanya serba, mungkin nyuci aja masih bisa nitip sama mama gitu ya. Ya, sekarang antum berada di sini itu keluar dari zona kenikmatan. Ya, jadi ada jatuh juga ternyata ya. Ada beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama, perangkat ruhiyah yang harus kita miliki. Acak saja para ikhwan, mulai dari ketakwaan. Ayat dalam Al-Quran yang sangat banyak memerintahkan orang-orang beriman itu untuk bertakwa gitu kan, untuk menaik level, itu adalah salah satunya adalah takwa. Kira-kira kenapa itu? Kenapa sih kok kadang-kadang mikir juga kan, kenapa sih kok muncul lagi ayat perintah untuk bertakwa dalam berbagai dalam berbagai konteks kan, tapi takwa juga. Bahkan ada dalam satu ayat itu yang diulang lagi, ayatnya itu diulang lagi, perintah takwa lagi. Kenapa kira-kira? Kenapa harus Allah ulang kok? Sering sekali Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Udah gitu yang diperintahkan orang yang beriman lagi kan. Orang yang beriman itu kan artinya sudah punya modal kan. Iya. Kenapa tuh? Sahrul. Kenapa kok Allah sering kali gitu ya? Ya Allah yang tahu, tapi kita mencoba untuk mencari hikmahnya. Banyak ayat-ayat yang diulang dalam Al-Quran, dan saya kira ayat perintah yang diulang banyak itu yang
berhubungan dengan perintah takwa. Mulai dari ayat yang pertama itu Allah telah jelaskan tentang takwa. Surah-surah yang pertama kita buka Quran gitu ya. Kemudian pertengahan menjelang ujung sampai ke ujung itu banyak sekali itu yang berhubungan dengan takwa. Bahkan ada yang kayaknya sama persis gitu. Konteksnya itu sama, tapi Allah ulangi lagi, takwa lagi, takwa lagi. Ya betul memang. Ya itulah perintah untuk manusia memang begitu, harus begitu. Manusia itu kan mudah sekali lupa. Coba dari pagi, enggak usah sampai sore, terlalu lama itu. Dari pagi sampai ke siang. Sudah berapa kali kita pengen berubah itu? Apalagi zaman sekarang. Ini habis sholat itu, begitu waktu sholat itu mungkin bukan main, kita kan pengen benar untuk takarub ilallah. Nanti 5 meter dari tempat sholat itu udah lain lagi pikiran kita. Itu manusia begitu. Zaman dulu sudah begitu. Apalagi zaman sekarang, karena zaman sekarang itu kita dipicu oleh sarana teknologi, sarana informasi. Salah satu hal yang paling besar, paling berpengaruh bagi manusia itu untuk membuat perubahan dalam diri manusia itu adalah informasi. Jadi semakin cepat informasi itu nyampe, semakin dinamis informasi yang terjadi dalam diri kita, semakin sangat mungkin kita berubah. Informasi makanya kalau orang ingin maju tuh ya dia kuasai informasi. Saat ini siapa yang menguasai sarana informasi gitu kan, atau dunia informasi, maka dia menjadi penguasa. Apalagi di zaman sekarang ini yang lagi heboh-heboh siapa tuh? Hacker ya. Hacker itu kan memainkan informasi yang terkategori informasi rahasia gitu kan, sama ya dibuka. Ya informasinya informasi doang, informasi sebenarnya nggak ada apa-apa kok, nggak ngapa-ngapain dia, cuma informasi doang dibuka gitu. Apa namanya? Bujurka gitu ya. Ya, hacker. Nggak tahu siapa sampai sekarang gitu ya. Itu Masya Allah. Jadi manusia sangat mudah berubah. Makanya kami dulu pernah nyampaikan ke teman-teman di mana tuh. Saya menghayati, Masya Allah, tantangan kita sangat besar ini adalah perintah untuk istiqomah. Karena kita memiliki perihal yang sangat banyak yang membuat kita mudah berubah. Dan memang kita sudah berubah. Silakan berubah kecuali yang berhubungan dengan masalah keimanan. Itu kita harus benar-benar istiqomah. Jadi Masya Allah, zaman sekarang tidak mudah bagi kita untuk istiqomah ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi oleh karena itu perintah takwa itu selalu Allah ulang agar kita selalu ingat, selalu kembali ke poros semula, selalu balik ke jalan gitu. Kadang-kadang ini kita sudah melenceng jauh berapa derajat, kalau di kapal itu sudah sekian derajat kita terpisah. Kata teman saya itu kalau kapal itu melenceng 1 derajat itu dalam jangka waktu sekian jam dia sudah melenceng sekian mil, sudah jauh. Kita sudah begitu. Makanya perintah takwa selalu Allah ingatkan, disampaikan, bahkan disentuh hati kita dengan perintah takwa yang berbagai macam konteks. Bahkan kadang-kadang diulang dalam satu ayat. Masya Allah. Jadi bertakwa dan bertakwa. Kita disuruh kembali ke poros jalan kita. Masya Allah. Nah, banyak sekali ulama yang menerjemahkan, memaknai tentang takwa gitu ya, dan saya kira tidak ada perselisihan di situ. Tapi pada dasarnya memang takwa itu
itu sudah bicara tentang hati. Jadi takwa itu sudah bicara tentang hidupnya hati. Kata Rasul itu takwa hahuna, takwa itu di dalam hati. Kalau kita sudah merasakan, kayaknya sering juga saya diulang gitu ya, kalau rasa takut kita kepada Allah membuat kita menghentikan sesuatu yang kita khawatir sesuatu tersebut itu terjerumus kepada hal-hal yang mudarat, itu takwa. Jadi sudah bicara hati kalau takwa. Kalau iman, kalau Islam gitu kan, itu level-level awal gitu kan. Itu kita masih upaya-upaya untuk menanamkan, membumikan norma-norma Islam ke dalam diri kita, menjadi karakter gitu kan. Sholat, orang yang Islam itu kan mudah sekali menyebut 5 hal saja sudah menjadi Islam ya. Bahkan kalau mau kita telusuri dari 5 hal itu yang paling fundament cuma satu, yang nomor 1 itu syahadatain kan, berikrar, mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau kalau seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan sadar, maka dia sudah dinyatakan sebagai Islam. Yang berikutnya itu tidak bersifat mutlak juga, kayak menunaikan sholat ya. Kalau mereka yang lagi kayak wanita lagi haid nggak sholat juga kan, atau membayar zakat. Apalagi kalau yang membayar zakat ini nggak sampai nisabnya atau nggak sampai haulnya, ya nggak juga wajib zakat di mereka gitu. Atau haji apalagi gitu kan, jelas ada poin kemampuan di situ. Tapi kalau syahadatain, jadi Islam itu akhirnya yang betul-betul mutlak ya syahadatain itu ditegakkan dengan syahadatain. Jadi simpel sekali, Islam sudah. Tetapi memang karena kita manusia, kita membutuhkan penanaman norma untuk menjadi karakter dalam diri. Jadi banyak sekali orang yang belum mengkarakter itu, Islamnya belum menjadi karakter dirinya gitu kan. Islam ya Islam, tetapi dia masih mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak terpuji, tidak menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Belum mengkarakter, hatinya itu masih belum terbina, imannya masih belum kuat. Kalau iman betul-betul diperkuat, iman kepada Allah itu diperkuat, nanti timbul rasa takut kepada Allah gitu kan, sehingga menjadi satu norma dalam dirinya, ngerem itu takwa. Kami sering mencontohkan hal sederhana itu kayak kita sholat tuh. Sholat subuh, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya sama sholat subuh. Kita anggap sholat subuh lah yang paling berat. Sering kan terdengar azan masih berat mau melangkah, apalagi pengantin baru gitu. Ini belum merasakan jadi pengantin baru ya. Pengantin baru dingin lagi kan, aduh masya Allah, berat sekali mau melangkah itu. Nah, andai kata kita kalahkan rasa berat itu, kita tetap berangkat menuju masjid. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Saya tahu ini wajib seronok. Nah itu takwa itu. Takwanya begitu. Ngerem itu. Ngerem kalau kita melakukan kejahatan, diremnya. Kalau kita malas, didorongnya. Itu takwa. Kalau kita definisikan takwa itu meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, melaksanakan yang diperintahkan. Oke. Tetapi sebenarnya dinamika hatinya itu hati yang hidup. Dinamika hati yang hidup sudah. Makanya orang yang takwa itu orang yang sudah memiliki guideline dalam hidup, penunjuk jalan dalam hidup itu. Orang yang beriman, bahkan orang yang beriman pun masih dapat ancaman. Makanya semua perintah larangan itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu tertuju kepada orang yang beriman. Artinya orang beriman pun harus menguatkan keimanan untuk mencapai pada satu titik. Titik apa itu? Titik takwa. Kalau kita lihat dulu ada kuis apa tuh? Kuis apa sih yang dipandu sama Helmi Yahya itu? Titik aman pertama gitu.
titik aman pertama kita itu takwa. Jadi kalau mau aman itu dari ancaman Allah, dari nerakanya yang Allah siapkan itu takwa. Kalau hanya sebatas kita mengikrarkan syahadatain, atau kita hanya sebatas yakin Allah itu ada, itu masih riskan, belum masih. Banyak juga orang yang yakin kepada Allah tapi dia bersekutu dengan musuh-musuh Allah. Yakin, kita tanya, kamu yakin nggak Allah? Yakin. Dulu kita pernah diskusi tentang iblis kan, betapa yakinnya itu iblis dengan Allah itu. Kalau iman itu hanya sebatas yakin Allah itu ada, iblis sangat yakin Allah itu ada. Orang dia berdialog dengan Allah kok. Sampai bingung juga dulu kan, nih dia iman apa bukan? Jadi kalau iman itu hanya sebatas yakin, iblis adalah orang yang paling yakin Allah itu ada. Tetapi tidak seperti itu. Iman itu harus ada ketundukan kepada Allah gitu kan. Nah, makanya kita mengupayakan diri untuk sampai pada titik aman pertama, yakni takwa. Itu perangkat ruhiyah. Pingin aman, takwa. Makanya ayat yang bisa dikatakan paling banyak itu memang takwa. Di merata tempat, takwa lagi. Disampaikan juga sering sekali. Saking seringnya itu seperti wajib menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih dalam setiap ta'allum taklim, dalam salat Jumat. Padahal kalau di hadisnya tidak ada juga Rasul menyebutkan harus baca itu kan. Justru kalau nggak salah yang paling banyak itu surah Qaf ya. Surah yang ke-50. Kita sahabat hafal tuh gara-gara Rasul sangat sering membaca surah Qaf pada salat Jumat. Tapi kita selalu mengulang-ulang tentang takwa. Karena ternyata memang diulang-ulang pun tetap aja lupa. Padahal sudah diulang-ulang. Allah mengulang-ulang, ulama mengulang-ulang, kita pun mengulang-ulang, masih saja suka lupa. Masya Allah, itulah kerasnya hati. Itu perangkat ruhiyah yang harus kita miliki untuk mencapai titik aman pertama. Terus perangkat ruhiyah yang berikutnya kita acak saja. Yang berikutnya itu ini kajian-kajian sederhana seperti sabar. Kita merasa biasa dengan sabar. Padahal itu sabar itu milik kita. Kalau saya dulu pernah juga jadi semacam konselor kejiwaan gitu ya. Jadi banyak pasien-pasien yang kita datangi ke rumah, kemudian kita kasih advice gitu ya, kasih nasihat ke mereka. Nah, kalau dia muslim mudah, saya tuh kalau dia muslim mudah saya ngasih nasihat, karena kliknya tuh sudah ada. Kalau non muslim kan susah nih, kita mau kasih ilmu tawakal, tahu nggak tawakal? Sabar mungkin bahasa dia mungkin bahasa syukurnya memang bahasa Indonesia, sabar tuh termasuk bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tapi kalau muslim gampang sekali. Sabar itu sebuah kekuatan yang dahsyat. Tapi nanti kita sandingkan dengan syukur gitu ya. Kekuatan yang dahsyat yang harus dimiliki. Mustahil manusia itu kita ini tetap dalam keimanan tanpa kesabaran. Kira-kira kenapa harus sabar? Hasim, kenapa sih kok harus sabar? Apa sih yang terdapat dalam diri kita sehingga kita harus sabar? Sabar itu kan berarti menahan kan? Sabar itu zona kita, kalau saya mau sebut zona hati kita. Zona hati galau apa zona hati senang kalau sabar? Zona hati Dua-duanya. Senang juga harus sabar gitu ya. Tapi pada dasarnya zona hatinya itu sedang zona hati galau atau zona hati yang kita harus menahan sesuatu. Dalam kondisi senang itu artinya, kalau sabar dalam kondisi senang itu maksudnya kita juga harus tahan. Jangan sampai senangnya kebablasan gitu kan, atau jangan sampai implikasi rasa senang itu membuat kita terjerumus gitu.
Jadi kenapa harus sabar? Karena manusia itu, dulu pernah saya ceritakan, manusia itu punya otoritas penuh terhadap dirinya. Jadi Allah itu seakan-akan gini, konsep manusia itu Allah masukkan semua. Seperti kita kayak menginstal itu. Nah, kalau Allah kasih konsep manusia ini, dimasukkan semua, blok. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maunya kita kan ya Allah, Engkau kan menciptakan manusia ini untuk beribadah. Kenapa sih kok dikasih fujur gitu? Ya gitu kan? Nah, kenapa sih kok Allah kok dikasih nafsu yang membuat saya letih menahannya ini? Kenapa sih dikasih dorongan untuk berbuat maksiat? Kenapa sih dikasih kenikmatan ketika dia menzalimi orang gitu? Kenapa sih dikasih satu titik dalam dirinya bahwa dia itu senang menjadi orang yang ego? Manusia kan ada itu sifat-sifat seperti itu. Jadi konsep Allah itu begitu, plok, masukin semua, plok. Tetapi oleh Allah dikasih ilmu. Nah ini yang sedang diceritakan, ilmu apa? Ilmu sabar. Jadi kekuatan sabar itu adalah kekuatan untuk menahan segala hal yang terdapat dalam diri kita yang punya potensi buruk itu, ditahan agar jangan sampai keluar ke jalan yang tidak benar. Jadi bahasa sederhananya itu, sabar adalah kemampuan untuk tetap dalam kondisi baik meskipun kemampuan untuk tetap baik gitu ya meskipun dalam kondisi buruk. Itu sabar. Jadi kita selalu menahan semua kita tahan. Karena Allah kasih konsep dalam diri kita ini banyak hal. Bahkan ada hal yang itu dia terkategori sebagai zona fujur. Kalau mau kita bagi dua nih, kan zona takwa. Itu berarti sesuatu yang menggiring kita, mendorong kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah, ini zona takwa nih. Jadi tapi ada zona sebelah kiri yang enak kalau santai, terus nikmat kalau lagi males-malesan gitu ya. Ujungnya nanti kayaknya lebih enak baring lah daripada ngaji gitu. Cuma pikirkan seperti itu, kondisi seperti itu. Nah itu sabar tuh, nahannya pakai sabar. Jadi penting banget sabar dan terus sabar. Terus mana ada terusnya, nanti akan kelihatan nih kita berada di zona mana. Perangkat yang berikutnya, perangkat ketiga, perangkat syukur. Masya Allah, perangkat syukur itu sebenarnya fitrah manusia ini. Kita bicara tentang fitrah manusia. Syukur dan sabar itu dua hal yang benar-benar bisa dipahami oleh semua manusia. Meskipun dia ateis. Orang ateis itu pasti punya kemampuan untuk menahan, pasti punya rasa untuk berterima kasih, pasti. Walaupun mungkin dia bukan kepada Tuhan, kalau dia ya orang ateis tidak percaya Tuhan, tetapi kemampuan untuk berterima kasih itu syukur. Artinya kan kalau berterima kasih artinya ada sesuatu atau ada seseorang yang memberikan kebaikan kepada dia gitu kan, maka dia bersyukur, dia berterima kasih, itu syukur. Jadi syukur itu ya begitu. Nah ini syukur itu berada di zona, pada dasarnya syukur itu berada di zona keindahan. Jadi kalau saya bagi dua, saya suka membagi dua kuadran kiri, kuadran kanan. Manusia itu begitu. Kalau bisa pakai papan tulis itu, kuadran kiri, kuadran kanan. Kuadran kiri itu kita punya banyak rasa. Jadi saya katakan tadi Allah kasih formula dalam jiwa kita itu, dimasukin, diinstal oleh Allah itu ada formula rasa. Di zona kiri itu rasa-rasa yang kita anggap negatif. Ada marah, ada kecewa, ada sedih, apalagi ada galau, ada kosong, ada pokoknya zona ini, zona kiri.
Nah terus zona kanan nih, ada zona kanan, ada cinta, ada bahagia, ada senang, ada kasih sayang dan seterusnya. Itu kita kalau mau kita sebutkan ya bisa disebut zona. Nah zona kanan ini itu ada syukur. Zona kiri ada sabar. Itu ditahan pakai sabar. Kita kalau sedang dapat sedih, kalau nggak pakai sabar, hancur itu. Karena manusia paling lihai bikin drama. Yang hilang duit 5.000, tapi dia bikin drama sampai seakan-akan hilang 5 juta. Dramanya di mana? Dramanya di sini, sampai ke sini. Kenapa orang sedih banget? Karena itu dramanya itu dibikin di sini. Manusia itu paling lihai bikin drama. Jadi siapa bilang film-film itu bagus yang kita tonton? Ini kita paling ahli bikin film dalam diri kita. Kalau nggak pakai sabar, hilang itu, lupa kita segala. Saya kalau di jiwa itu, kalau orang depresi itu, cara untuk bangkit dari depresi itu adalah beraktivitas. Apapun yang kamu rasakan, saya biasa bilang begitu sama orang depresi, anak-anak yang depresi. Salah satu banyak sih, salah satunya adalah itu. Apapun yang terjadi pada dirimu, pada perasaan hatimu, maka kamu tetap lakukan aktivitasmu. Kamu kalau main bolanya berapa kali dalam sepekan? Setiap hari Sabtu udah tetap main bola. Walaupun kau sedihnya luar biasa, main bola. Iya. Cara bangkit begitu. Karena nanti orang mengukur depresi itu pakai itu. Depresi itu ada tingkat-tingkatan. Depresi ringan, depresi sedang, depresi berat. Depresi ringan itu orang lihat nanti dari aktivitasnya. Kalau dia mulai meninggalkan aktivitas yang disukai, itu artinya depresi ringan. Biasanya dia setiap Sabtu main basket, tapi karena lagi sedih, dia tinggalkan main basket. Depresi ringan itu. Nah, depresi sedang kalau dia meninggalkan aktivitas sehari-hari. Contohnya, dia itu sehari-hari itu mandinya 3 kali atau 2 kali lah, standar ya. Tapi karena lagi depresi, dia lagi sedih banget, dia tak mandi. Depresi itu, depresi sedang dah itu. Kalau orang yang seperti ini pasti dia tidak mau main basket. Sudah hilang, levelnya sudah jatuh yang berikut. Depresi berat, nah, nanti kita ukur dia sudah nihil aktivitas. Dia sudah sampai mengurung diri gitu kan. Makanya obatnya apa? Salah satu obat yang paling mujarab itu aktivitas. Artinya kan ditahan perasaanmu, laksanakan kegiatanmu, kan begitu. Jadi sabar itu, yang bermain di situ sabar. Marah juga begitu. Orang yang kuat kata Rasul kan orang yang mampu menahan amarah. Iya memang, itu sabar. Betapa dahsyatnya sabar sehingga dia ingin memukul orang, tapi kan ada sabar, dia tahan, dia tidak jadi berbuat zalim. Dinamika apa yang terdapat dalam dirinya? Dinamika menahan. Apa itu? Sabar. Makanya dalam Islam itu tidak ada batasan sabar. Ada ayat yang sangat indah sekali dalam Al-Qur'an penutup surah Al-Imran, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi yang berhubungan dengan sabar, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Nah, itu kita mengartikannya begitu. Padahal itu isim fa'il itu. Wa sabiru. Isim fa'il kan artinya dia pelaku. Kalau mau kita artikan bersabarlah kamu, isbiru berarti perintah sabar tuh. Terus yang berikutnya, wa sabiru, dan jadilah kamu penyabar. Mana yang lebih bagus? Kalau mau kita bikin level, bersabarlah atau menjadi penyabar? Menjadi penyabar. Nah, Allah perintahkan begitu. Sabarlah kamu hingga kamu menjadi penyabar. Karena orang yang menjadi penyabar itu tidak mungkin kecuali dia harus sering-sering sabar. Begitu. Makanya sabar itu nggak ada batasnya. Kalau orang sabar itu nggak ada dalam Islam. Batasan sabar itu mati. Kalau sampai orang saya marah karena batasan saya nggak ada, berarti dia tidak sabar. Jadi seperti itu. Itu berada di zona kiri.
Nah sekarang kalau dibikin pertanyaan begini, kita itu mulai dari sinilah ya, mulai dari aktivitas di ADI gitu ya, mahasantri ini. Kira-kira kalau di sini tuh lebih banyak sabarnya atau lebih banyak syukurnya? Ya, itu bagus, berarti masih level syukurnya naik. Tidak apa-apa, sama-sama duduk, itu belum tentu ada orang yang duduknya itu karena menahan. Dia pengen benar mau keluar, tapi karena dia tahu bahwa lebih baik duduk, dia tahan itu keinginan untuk keluar. Dia duduk di sini, bagus. Cuma maksud saya, itu artinya, tadi kan saya bilang dua kuadrat, dua zona. Artinya diri kita itu masih berada di zona kiri, zona negatif. Orang yang berada di zona negatif itu pikiran fokus dia masih yang tertuju hal-hal yang negatif. Kalau syukur tuh sebaliknya. Apa kelebihannya? Kenapa manusia itu betul-betul tidak mungkin terlepas dari syukur? Seharusnya. Karena Allah memberikan rahmatnya tiada terbatas, tiada terbilang, tiada terhitung. Jadi sebenarnya zona kanan ini lebih besar, lebih dahsyat. Cuma orang suka nggak ngelihat. Contoh hamba Allah yang ngelihat itu adalah Nabi Ayub. Itu orang yang hamba Allah yang sudah berada di zona kanan. Bayangkan dia sakit saja dia merasa nikmat kok. Kita kan bingung kok, kamu kan sakit, kenapa nikmat? Nah, berarti pikirannya yang bermain, hatinya bermain. Begitu dia diuji oleh Allah, dia melihat betapa besarnya Allah beri kenikmatan. Kita balikan tadi itu kayak sakit gigi itu. Kita kan sakit gigi satu kan, paling banyak dua tuh hebat benar sakit gigi itu. Dua-duanya berlubang, sakit dua-duanya hebat tuh. Padahal kita punya gigi itu 32, berarti kan 30 masih bagus seharusnya kan. Nah kalau orang bersyukur itu dia berusaha untuk melihat betapa nikmatnya ada 30 gigi yang sehat, sehingga dia tidak fokus dengan dua yang dikasih ujian oleh Allah SWT. Kita manusia suka begitu. Memang ini ujian, sehingga kita tidak mudah bersyukur kepada Allah. Kita bersyukurnya tadi tuh waktu sakit mata itu baru bersyukur kalau mata itu sehat gitu. Pengen betul kita. Ini Masya Allah. Jadi betapa dahsyat syukur itu. Syukur itu sebenarnya pekerjaan hati kita. Ya tentu ada perangkat pikiran di situ. Indra itu sebagai alat ya. Indra kita jadikan sebagai alat. Hati yang menentukan. Ada perangkat pikiran yang berusaha untuk selalu tidak terlepas dari curahan nikmat dan rahmat Allah SWT. Fokus saja pada rahmat Allah. Dia tidak akan pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Tidak akan pernah. Allah berikan semuanya. Kalau yang hal-hal yang bersifat rahman saja, rahmannya Allah gitu ya, kita anggap sebagai nikmat yang universal yang diberikan kepada semua orang, itu aja sudah luar biasa. Ya kita sehat, kita sempurna tubuh kita gitu kan, dan segala macam, itu aja tuh sudah luar biasa. Apalagi kalau bagi orang yang beriman, orang yang diperkenalkan dengan Islam, iman dan Islam, orang yang kemudian Allah perkenankan kepadanya untuk beribadah kepada Allah, itu sudah beranjak itu dari nikmat yang standar menuju nikmat yang khusus. Iman itu kan nikmat khusus. Coba ada ribuan orang mendapatkan angin udara O2 di permukaan bumi ini. Ada ribuan orang, bahkan ada jutaan. Ada beberapa hamba Allah yang meningkat bersyukur kepada Allah sehingga dia takarub ila Allah, bersujud di hadapan Allah. Ada banyak manusia yang menikmati beras, makanan, hidup di permukaan bumi yang aman segala macam. Jutaan, miliaran manusia. Tetapi ada segelintir manusia yang bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sudah beranjak ke nikmat yang khusus. Jadi Masya Allah. Nah kalau kita bicara nikmat,
maka saya katakan tadi kita tidak akan pernah kehabisan cara, kehabisan alasan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Yang paling penting sekarang itu adalah kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk berinteraksi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, tidak pernah tertutup sama sekali. Ada hal yang sederhana begini. Saya kemarin ngasih tamsil ke teman-teman di Tayan, di videonya juga ada kayak itu. Bahkan waktu itu saya kasih gini, semacam simulasi gitu ya, simulasi tentang makna bahagia. Apa kira-kira bahagia itu? Menurut ini santrinya kan cuma 2 jadi ditanya terus, menurut antum apa kira-kira bahagia itu apa? Menurut anda aja, enggak usah yang neko-neko. Bahagia itu apa? Bisa merasakan bahagia, senang terhadap apa yang dimiliki, senang terhadap apa yang dimiliki. Artinya sesuatu yang diinginkan dapat gitu ya, senang. Menurut antum bahagia itu adalah? Bahagia itu rasa aman dan tentram. Aman dan tentram. Iya. Ya kita sering mengartikan bahagia itu ya begitu. Kita suka, dan memang sudah terpatri dalam benak kita bahwa bahagia itu adalah sesuatu yang kita peroleh. Kalau mau kita bilang itu sisinya itu gitu ya, itu sisi hasil. Kita tuh suka mendefinisikan bahagia itu adalah hasil. Jadi sesuatu yang kita itu kan gak senang dapet, kemudian pokoknya yang hasil deh, yang hasil. Apalagi kalau pakai angka dapat duit. Kalau anak-anak muda nih kan harapan, kenyataan sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Kenyataan sesuai dengan harapan. Harapannya dapat uang, dapat pekerjaan, kenyataannya memang dapat, bahagia dia. Ya, kita suka begitu. Nah, padahal dalam Al-Quran itu ternyata Masya Allah, dalam surah, coba lihat Quran surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung atau sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Itu yang Allah sebutkan di situ ada 6 kalau tidak salah. Itu ternyata bahagia itu adalah satu, orang-orang yang sholat. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, memelihara kemaluan. Yang kelima, ada yang ayat berikutnya itu, bukan ya? Yang kelima, orang yang memelihara amanah. Yang keenam terakhir, memelihara sholatnya. Ada yang ke-9. Memelihara sholat. Ada 6. Coba kita lihat Allah mendefinisikan bahagia. Ini level hasil atau level proses? Proses. Nah, ternyata itu bahagia menurut Allah itu adalah proses amal. Kalau kita bahagia tadi itu kan senang, dapat, tenang, itu mah hasil. Konsep Allah, bahagia itu adalah proses. Untung itu adalah proses. Makanya kalau di hasil tadi, kalau kita jadikan angka, ini menjadi angka nih. Bahagia adalah contoh nih, dapat rezeki berapa? Dapat rezeki 1 juta. Bahagia adalah 1 juta. Ada angka 1 ditambah 0, 6. Bahagia adalah 1 juta. Ya hasil nih kan, hasil kerja. Bayangkan dia menabung atau dia bekerja 1 pekan, dapat uang 1 pekan berapa? 1.500.000. Bahagia dia. Bayangkan dia dari pagi sampai siang sampai sore bekerja 7 hari, dapat uang 1.500.000.
bahagia dia, hasil. Tiba-tiba kalau seorang anak nih biasa dikasih uang 500.000, antum dikasih uang 500.000, tiba-tiba dikasih oleh bapakmu 100.000, kira-kira bahagia apa kecewa? Kecewa karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan kan. Harapannya biasa dikasih 500.000 kok, sekarang kasih 100. Nah sekarang saya kasih cerita gitu. Sekarang saya kasih cerita. Tadi kan Anda berorientasi pada hasil tuh. Hasil berarti uang yang 100.000 itu hasil dari pemberian. Saya kasih cerita, ada orientasi proses di situ. Bapakmu menyerahkan uang 100.000 sambil bilang, "Nah, ini bapak sudah berusaha untuk nyari 500.000. Sudah bekerja dari pagi sampai sore, ternyata nggak dapatnya 100." Nah, kira-kira menurut Anda kecewa atau senang? Nah, kan sudah lain ceritanya. Kenapa lain ceritanya? Karena di situ ada apa? Ada sesuatu, ada dinamika proses yang disampaikan. Jadi, kalau ingin bersyukur kepada Allah, kita harus beranjak pada dinamika proses. Itu syukur. Coba, memang sih kadang-kadang tidak adil itu kalau kita dinamika hasil. Bayangkan begini, uang 100.000 itu kita hargakan dengan kertas. Padahal ada pekerjaan orang untuk mendapatkan uang 100.000 itu luar biasa. Mungkin dia bertaruh nyawa, ya kan? 100.000 PNS dengan 100.000 tukang gorengan itu beda itu. Walaupun duitnya sama, tetapi prosesnya beda. Jadi kalau kita menilai seseorang dengan uang 100.000 begitu, kan jadi nggak adil tuh. Allah tidak menilai itu. Allah nilai proses. Mulai sekarang kita bersyukur kepada Allah dengan dinamika proses, dinamika amal. Kita syukuri benar kita bisa beribadah. Kita syukuri benar kita bisa duduk bertahan di sini di ta'alum gitu ya. Kita bersyukur benar kita bisa menunaikan ibadah-ibadah yang lain, zakat dan seterusnya. Pokoknya dinamika proses. Allah akan nilai kita dengan itu. Timbangan kita di hadapan Allah amal, proses. Untuk apa bagi Allah uang itu? Orang Allah yang ngasih kok. Allah yang punya segalanya. Yang Allah akan nilai kita itu adalah dinamika proses. Proses yang Allah akan nilai. Jadi semakin kadang-kadang Allah kasih kita ujian agar dinamika prosesnya itu lebih berat. Itu artinya kita sedang dikasih beban, dikasih bobot nilai tinggi. Orang-orang yang sama-sama duduk ta'alum begini, apakah sama-sama? Enggak sama. Kalau manusia sama. Kalau nanti di kita, di ustadznya sama nih, ini hadir, udah nilainya sama. Ini lagi hadir kan sama tuh. Ya memang gitu kita. Kalau Allah tidak begitu. Ada 7 orang yang hadir, 1 orang ini mungkin hadirnya dengan dengan kondisi kesabaran yang lebih tinggi. Mungkin dia sakit, mungkin dia letih, tetapi karena dia takut kepada Allah, dia berusaha untuk ibadah, maka dia tetap hadir. Nah, nilai kesungguhannya kan beda itu. Allah hitung itu. Orang yang berjalan ke masjid ada yang 5 meter, ada 10 meter, ada yang jauh, lebih jauh lagi, beda. Allah hitung bahkan mungkin dengan setiap debu yang menempel, setiap kaki yang melangkah. Karena apa? Karena nilai kesungguhannya beda, prosesnya beda. Ini kalau kita orang yang berada di puncak syukur tertinggi ini, kalau dibenarkan bahasa itu ya, dia adalah berorientasi pada dinamika proses ibadah kepada Allah SWT. Yang disyukuri oleh dia bisa beribadah, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ketika kita teruji oleh Allah, maka dinamika proses iman terhadap takdir Allah itu betul-betul menguat pada saat itu. Itu luar biasa. Tidak semua orang dapat.
akhirnya kita bersyukur. Awalnya kita mengucapkan istirja, tetapi akhirnya setelah kita renungin, bersyukur kita. Ada ribuan orang di Pontianak nih, tapi Anda yang dikasih ujian sabar dan lulus. Pokoknya kehilangan pula. Itu kan tidak semua orang. Kalau kita ibadah mahdhah itu bisa dirancang. Saya mau sholat malam ini bangun jam sekian, bisa kita rencanakan itu. Tapi kalau dapat musibah, tidak boleh direncanakan. Allah yang kasih. Begitu Allah kasih, itu hadiah. Awalnya kita istirja, tapi lama-kelamaan karena kita melihat betapa banyaknya dinamika proses yang ada di situ, keimanan kepada Allah sedang ditantang di situ, dan kita lulus. Itu masya Allah, dapat hadiah kita dari Allah SWT. Berarti 3 senjata ruhiyah, perangkat ruhiyah. Yang keempat ini masya Allah. Yang keempat itu tawakal. Ya. Yang keempat itu tawakal. Takwa, sabar, syukur, dan yang keempat ini tawakal. Ini mungkin 4 lah ya kita sharing di sini. Tawakal itu nih masya Allah. Ini yang susah kita menjelaskan ini ke orang non Muslim. Saya tidak tahu. Jadi saya kalau berhadapan dengan Pak itu agak susah nih. Tapi kalau Muslim enak banget nih nyampaikannya. Ini hebatnya di Islam itu, masya Allah. Bayangkan ya, yang punya masalah itu kita, punya problem itu kita. Tapi dengan tawakal langsung kita serahkan kepada Allah. Tawakal kan begitu. Tawakal itu artinya kita mewakilkan diri kita kepada Allah. Yang punya urusan itu kita. Hutang-hutangmu, masalah-masalahmu. Tapi begitu kita bertuhan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Resikonya kita serahkan kepada Allah. Setelah itu, fahuwa hasbuh. Cukuplah itu. Jadi masya Allah, ini dari segi tawakal nih betapa kita menikmati Allah itu Rabb yang luar biasa kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Kita yang bikin masalah, kita yang dapat, mungkin bahkan masalahnya itu berasal dari kebodohan kita atau dari kelalaian kita. Tapi ketika taubat kepada Allah, kita ingin selesaikan masalah, kita serahkan kepada Allah itu masalah. Bertawakal kepada Allah. Atau kita sedang mendapatkan ujian di jalan dakwah atau di mana saja gitu, dalam jalan kehidupan, kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Ini sebenarnya kalau dari segi kesehatan jiwa ini sangat penting sekali. Penting untuk menurunkan beban yang mengganjal dalam diri kita. Orang tuh banyak yang tak kuat dengan ganjalan dalam dirinya, karena dia tidak menurunkan bebannya, padahal dia tidak sanggup memukul beban itu. Tidak sanggup karena dia pukul semua, dia pikul semua. Nah, kalau kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah. Saya tuh pernah dapat nasihat yang sangat berharga. Waktu itu sedang di Bogor gitu ya. Boleh dibilang mama angkat dari istri saya. Itu saya waktu pesantren di Bogor itu lama lah bolak-balik ke rumah beliau gitu ya. Termasuk guru ngaji istri saya juga. Jadi suami itu lagi sakit. Sakitnya itu kayak model-model kayak pikun gitu suaminya. Jadi saya ngobrol sama nenek-nenek ini. Dia bilang begini. Sederhana, orang tua itu sederhana tapi langsung masuk ke hati kita. Biarin. Orang dia punya Allah kok. Dia bilang gitu aja. Saya itu langsung tersentak. Dia akan punya Allah. Jadi dia enjoy merawat suaminya itu. Ya itu model orang bertawakal begitu. Orang kita ini punya Allah kok. Kita sedang melaksanakan katakanlah jihad di jalan dakwah. Dapat masalah. Perintahnya dari Allah. Yang disampaikan ayat-ayat Allah. Hamba atau sasaran dakwah kita itu hamba-hamba Allah. Ya udah, di jalan Allah semuanya. Layak sekali kita bertawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Sampai pada tingkat yang next level gitu ya. Orang yang bertawakal itu bahkan bisa sampai keluar dari hukum kausalitas sebenarnya. Tapi ini tergantung keyakinan. Makanya kami melihat
para ulama yang memiliki karomah itu mereka yang memiliki tawakal yang full kepada Allah SWT. Itu bisa. Sahabat itu biasa begitu. Biasa sahabat itu. Yang mereka itu tidak masuk dalam logika, mereka terus lanjutkan perjalanan atau mereka terus tidak mundur ke belakang gitu, memenangkan berbagai macam pertempuran, atau mereka kan ada tuh yang dalam perang apa lupa saya, yang mereka itu kelaparan, kemudian terus akhirnya menemukan ikan yang terdampar di pinggir pantai. Saking besarnya ikan itu ada sahabat yang berdiri di matanya itu, di lubang mata. Bisa. Allah kasih seperti itu. Sahabat itu bayangkan coba. Besarnya tawakalnya. Mereka berperang melawan pasukan Romawi. Di perang apa nih kira-kira? Yang 3.000 berbanding dengan 200.000. Perang Yarmuk, perang masa ini ya, perang masa Umar. Yang dipimpin oleh itu asal muasal sebutan Khalid bin Walid Saifullah itu. Pedang Allah. Perang Mu'tah. Jadi coba kita bayangkan, ini 3.000 berangkat dari Madinah dan tahu bahwa di sana itu disambut oleh pasukan sebanyak. Coba pikiran gimana itu? Ini berangkat dari Madinah 3.000. Tahu di sana itu ada pasukan Romawi sedang menyambut mereka sebanyak 200.000 dan tetap berangkat, tidak mundur. Ini kalau tidak tawakal nggak bisa. Sabar masuk. Ya syukur agak susah-susah juga syukur begini. Sabarnya yang tebal banget. Takwa jelas dipakai semua. Tapi pada saat seperti itu kalau tidak menyandarkan diri secara full kepada Allah, nggak bisa. Cuman memang kalau kita tawakal itu kan ya memang perangkat ruhiyah gitu ya. Nggak bisa kalau imannya tipis, nggak bisa. Gimana kita mau menyandarkan kepada Allah orang kita nggak terlalu yakin dengan kekuasaan Allah, gimana? Nggak bisa. Kita itu yakinnya kepada Allah itu sudah betul-betul pada tingkat hakul yakin gitu. Memang kita percaya Allah itu ada, tapi kita yakin enggak? Belum tentu dalam sanubari kita itu betul-betul yakin kepada kekuasaan Allah. Itu belum tentu. Harus diuji dulu dong. Berani masuk ke dalam hutan tiba-tiba dengan izin Allah gitu kan. Kita harus bertahan di situ, tidak boleh balik. Ada amanah dari ustadz yang Anda mau tidak mau harus melewati sebuah hutan. Kata orang hutan itu angker berbahaya. Nggak, supaya orang masuk ke dalam 5 orang mati. Umpamanya nih. Umpamanya begitu. Terus kita tetap masuk. Menyandarkan kepada Allah. Yang kita bayangkan apa? Milik Allah hutan itu kok. Nah orang bertawakal kan begitu. Tawakal yang sempurna itu seperti keluarganya. Saya pernah cerita ya, Ibrahim. Itu tawakal sempurna. Itu tidak mungkin bisa kecuali dia betul-betul imannya itu dalam kondisi 100%. Imannya memang iman sempurna, Nabi. Orang anak istri ditaruh di gurun tandus kok. Kalau orang yang imannya nggak kuat nggak bisa. Kalau kuat dia bilang, lah ini kan pasir Allah yang ciptain. Ini Allah yang perintahkan. Anak istri Allah juga yang ciptakan. Apa susahnya? Orang yang bertawakal ya begitu. Yang kita pastikan itu cuma satu, benar nggak nih? Benar nggak nih jalanku nih? Kalau sudah benar ya udah, lanjut. Kamu punya Allah kok gitu. Ya itu, ya makanya saya bilang belum tentu hati kita ini betul-betul yakin. Kalau sudah sampai di jalan dakwah itu teruji itu belum tentu. Nah, itu yang harus dipelajari dan harus dipraktekkan. Kita tingkatkan betul, kita naikkan betul level keimanan kita kepada Allah SWT, level tawakal kita itu, sehingga kita betul-betul yakin bahwa Allah itu yang akan berikan pertolongan kepada kita. Yakinnya kita itu seperti kita sangat yakin besok itu matahari akan terbit gitu, kira-kira gitu.
Kalau ada keraguan, kalaupun toh ada keraguan itu manusia memang. Kalau adab untuk orang yang memiliki keraguan, caranya gimana? Jangan ditampakkan. Kalau you nampakkan keraguan, setan nanti memulesnya menjadi hambatan. Maka jangan ditampakkan. Kalau keraguan simpan dalam hati. Ya terus dimusnahkan. Bisa kan dengan kalimat-kalimat zikir bisa keraguan itu. Jangan ditampakkan. Kalau keraguan ditampakkan, itu akan menjadi hambatan. Kenapa menjadi hambatan? Karena setan nanti yang bekerja di situ. Setanlah makhluk, satu-satunya makhluk yang punya kepentingan untuk menghalangi jalan dakwah, itu setan. Nah, jadi masya Allah, tawakal itu penting sekali dalam segala hal ya, bukan hanya bagi dai tapi bagi siapapun. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam kehidupan dan seterusnya, kita sangat perlu tawakal. Kita sandarkan diri kita kepada Allah SWT, bersandar kepada Allah, dan kita tahu bahwa Allah itu maha segalanya dan maha pemberi pertolongan. Masya Allah. Ketika kita menghadapi masalah, coba aja kita sandingkan dengan masalahnya Hajar, Siti Hajar dan Ismail kecil. Akan merasa ringan kita itu, ya kan? Masalahnya berat banget, nggak seberapa dibandingkan masalah Hajar dan Ismail di lembah Bakah dahulu gitu ya. Yang padahal itu para sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Terus yang terakhir ini ada sebuah tamsil. Ini balik lagi ke syukur ya, syukur. Karena kemarin saya ceritakan juga dengan teman-teman di beberapa tempat. Saya bikin tamsil begini. Ini HP yang paling mahal, tahu enggak? HP yang paling mahal. HP yang paling mahal kata kemarin kata jamaah itu HP ini Ustaz, dia bilang iPhone 13 sama 14 ya. Saya tanya harganya berapa, hampir 30 dia bilang. Pokoknya 20-an juta ke atas lah ya. Mungkin aksesorisnya sampai 30 mungkin. Saya bilang, kamu menabung untuk membeli iPhone 14 itu. Nabung 3 bulan, pengen banget punya HP yang mahal itu. Akhirnya nabung 3 bulan, dapat beli. Jadi sayang, luar biasa sayangnya kan. Kemudian kamu sama teman-teman gitu kan, saya bilang sama mereka, tamsil saja, menyeberang sungai, tiba-tiba kena ombak, karam sungainya, karam perahunya itu, kamu bertiga, 2 orang meninggal, kamu selamat, tetapi hatimu yang paling kamu sayang itu jatuh. Kamu selamat sampai ke pinggir sungai. Nah terus saya tanya begini, kamu mau mensyukuri selamat atau menyesali hilang api? Ya semuanya bilang, ya syukur dong Ustaz selamat. HP-mu hilang itu. Ya tapi kan syukur selamat. Ya gitu. Kita itu suka begitu. Kita itu suka apa ya? Suka terganggu dengan hal-hal yang receh. Padahal kita itu sudah mendapatkan kenikmatan yang besar. Ibadah itu kan puncak kenikmatan. Saya bilang tadi, Allah sebutkan pasti beruntung, pasti bahagia orang-orang yang berorientasi pada amal tadi. Qad aflahal mu'minun, yang sholat, yang menjaga dari hal-hal yang tidak berguna, terus dan seterusnya sampai seperti itu. Jadi kalau kita sudah sampai pada titik bisa beribadah kepada Allah, itu luar biasa. Itu kenikmatan yang besar sekali. Meskipun kita katakanlah kita belum punya apa-apa, itu kecil. Seperti dari HP yang paling mahal itu, kecil. Hilang pun tak masalah, karena kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat besar dengan diselamatkan kita untuk takarub. Jadi ibadah itu nikmat yang sangat besar. Makanya kalau rumus
orang yang beriman itu sebenarnya rumus formulasi orang beriman itu rumus musibah nikmat itu akhirnya dia mengacu kepada ibadah. Musibahnya itu adalah ketika musibah terbesarnya itu adalah ketika dia luput dari menunaikan taqarrub ila Allah. Musibah terbesarnya itu. Para sahabat dulu begitu. Umar itu sangat menyesal. Kenapa sampai masbuk sholat asar? Waktu itu beliau punya kebun. Akhirnya karena kesal betul akibat mungkin agak sibuk di kebun, akhirnya beliau sedekahkan kebun itu. Ya sahabat begitu. Suhaib Ar-Rumi ketika akan hijrah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Enak benar kamu? Sudah kaya seperti dulu kamu miskin, sekarang kaya. Tiba-tiba kamu mau pergi ke sana. Terus ya kalau memang iyalah pergi, tapi dia bilang hartamu kau tinggalkan. Itu yang kalian inginkan. Kalau itu yang kalian inginkan, ambil semua. Nah, gitu. Karena bagi beliau itu jauh lebih dahsyat nikmat keimanan itu. Sahabat dulu begitu. Bagi dia itu harta kecil sekali. Walaupun kan sahabat dulu Masya Allah, Rasul itu kan hamba Allah yang paling kaya. Iya kan? Terus kenapa kalau hamba Allah yang paling kaya kenapa harus mengikat perutnya pakai batu sampai 3? Rasul hamba Allah yang beliau dapat khumus, al-khumus 1/5 dari ghanimah itu, banyak itu. Tetapi Rasul adalah manusia yang paling bersegera untuk berinfak, bersedekah. Tidak pernah tinggal di rumah beliau itu yang melewati 1 hari hasil pembagian rampasan perang. Sebagai gambaran nih, waktu perang Hunain itu orang-orang dibebaskan gitu ya. Waktu pembebasan kota Mekah seperti Abu Sufyan, Muawiyah dan Yazid, dari kakek, bapak dan nenek, cucu gitu ya. Itu masing-masing mendapatkan 100 ekor onta. 1 orang. Abu Sufyan itu mendapat 100 ekor onta. Ayo hitung saja itu. 1 ekor onta, kalau onta kan pasti lebih mahal dari sapi kan. 1 orang, dan itu banyak lagi yang lain dapat. Gitu. Sahabat itu tidak dapat. Rasul, makanya pembagian ghanimah perang Hunain itu kalau mau dibilang tidak adil, seperti tidak adil. Bayangkan orang-orang yang tadinya mereka tidak terlalu serius berperang itu dapat ghanimah yang sangat besar. Rasul dapat 1/5, tetapi beliau bagikan semua. Sahabat ada yang tidak dapat sama sekali, tidak dikasih Rasul. Adil nggak itu? Ini orang yang tidak terlalu bersungguh-sungguh berjuang. Dia kan orang-orang telako, orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf masih. Dia masuk Islamnya di Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah sekian hari kemudian kan berperang. Jadi umur imannya itu masih sangat muda, masih mu'alaf bener lah pokoknya. Tapi begitu selesai perang dapat ghanimah yang sangat banyak, gitu kan? Dikasih oleh Rasul 100 ekor. Sahabat-sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat Ansor itu sedikit pun, bahkan dalam tarikh disebutkan tidak ada dikasih 1 pun dikasih oleh Rasul. Padahal mereka itu banyak yang memang kehidupannya itu terbatas. Adil nggak kira-kira? Adil. Kata Rasul, mau mereka dapat harta, kamu dapat Rasul. Karena aku pulang bersama kalian, kata Rasul. Jadi Masya Allah, ini kaum muslimin, para sahabat memang sudah teruji kan, teladan kita. Allah saja menyebutnya kuntum khairu ummah kan. Sebutan khairu ummah itu bukan untuk semuanya, karena tidak ada yang sampai level sahabat itu, tidak ada. Tetapi setidak-tidaknya kita punya contoh gitu kan. Kalau kita mengerjakan sesuatu punya contoh kan lebih enak, lebih mudah. Ada contohnya, jelas. Manusia juga, bukan malaikat contohnya nih. Kalau malaikat contohnya kita bukan malaikat, beda juga nanti kan. Ini sekarang sama. Jadi ada contoh seperti itu. Mereka
sudah betul-betul memisahkan, sudah betul-betul menempatkan dunia itu pada level, pada makomnya gitu kan. Dan mereka sudah betul-betul memandang takarub kepada Allah, keimanan, jalan-jalan keimanan itu sebagai sesuatu yang dahsyat, sehingga mereka kebahagiaan diukur dengan itu, diukur dengan ibadah kepada Allah. Itulah barangkali sharing kita pada hari ini, 4 pilar itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.